Selamat pagi anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau doa dulu ya. Oke, Ibu Ruth akan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Engkau sudah jaga kami sampai saat ini Tuhan. Sekarang kami akan mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun Roh Kudus bagi kami Tuhan, supaya kami mau memahami dan mengerti isi firman-Mu ini, dan kami juga dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, hari ini pembacaan kita terdapat dalam kitab Kejadian 22 ayat 9 sampai 24 tentang kepercayaan Abraham diuji. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersyeba, dan Abraham tinggal di Bersyeba. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, juga Milkah telah melahirkan anak lelaki bagi Nahor saudaramu, Us anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram. Juga Keset, Haso, Pildas, Yidlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor, yang namanya Reuma, melahirkan anak juga, yakni Teba, Gaham, Tahas, dan Maka. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita ya. Oke anak-anak, pada suatu hari nih Allah sudah berjanji bahwa dia akan membuat keturunan Abraham ini sangat banyak ya. Jadi Allah sudah berjanji untuk memberikan keturunan yang banyak untuk Abraham. Nah, Allah memberikan seorang anak laki-laki, yaitu ya yang dinamakan Ishak, kepada Abraham dan istrinya Sarah. Nah, jadi Allah memberikan seorang anak laki-laki itu kepada Abraham. Nah, pada saat itulah Ishak ini, anak Abraham, sudah tumbuh menjadi besar ya. Lalu Allah ingin untuk menguji seberapa besar iman Abraham kepada Allah, seberapa besar bahwa dia masih tetap percaya kepada Allah. Nah, anak-anak tahu Allah ini menyuruh Abraham ya, ketika Ishak sudah besar, dia menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya sebagai korban persembahan untuk Allah. Nah, anak-anak bayangkan saja ya, Ishak sudah diberikan kepada Allah, sudah dijanjikan sudah lama dinanti-nantikan Abraham dan Sarah. Tetapi sebaliknya, Allah menyuruh Abraham
ya untuk memberikan anaknya itu sebagai korban persembahan kepada Allah. Nah, anak-anak, ya, apakah Abraham ini dia berikan ataukah dia sedih ataukah dia tidak mau berikan? Nah, sebagai seorang ayah ya, papa pasti sedih ya ketika harus mengorbankan anaknya ya. Nah, akhirnya apa yang Abraham lakukan? Dia memberikan anaknya ini sebagai korban persembahan kepada Allah ya. Nah, karena Abraham ini dia memiliki iman yang percaya kepada Allah. Nah, anak-anak tahu pada saat itulah Bapak Abraham dan anaknya ini, Ishak, mereka pergi ke atas Gunung Moria untuk membakar persembahan ya. Jadi mereka sudah bersiap-siap, sudah mau ke atas Gunung Moria ya. Nah, pada saat sampai di atas ya, dalam perjalanan sampai di Gunung Moria, Ishak bertanya kepada ayahnya ini, di mana anak domba yang akan dibakar? Karena pada saat itu Ishak tidak melihat ya, ada seekor anak domba ataupun anak domba yang lain tidak ada di situ, ya. Nah, apa yang Abraham jawab kepada anaknya ini? Dia menjawab bahwa Allah yang menyediakan. Wah, anak-anak luar biasa ya, Bapak Abraham ini ya. Dia tetap tegar ya, dia tetap kuat, dia tetap memiliki iman yang percaya kepada Allah karena dia akan mengorbankan anaknya ini ya. Nah, anak-anak tahu Bapak Abraham ini ketika sudah sampai di Gunung Moria, dia mendirikan mesbah, dia sudah mengumpulkan kayu, dia sudah mengangkat kayu-kayu itu di atas mesbah itu ya. Dia sudah mengaturnya dengan baik. Kemudian dia sudah mengangkat anaknya ini Ishak di atas mesbah itu ya. Dia sudah taruh anaknya itu di atas mesbah untuk dijadikan korban persembahan. Nah, kemudian Bapak Abraham ini dia mengulurkan tangannya, dia mengambil pisau untuk mengorbankan anaknya ini ya, untuk mengorbankan anaknya sebagai korban persembahan kepada Allah. Nah, anak-anak tahu, nah Ishak yang awalnya tadi Burut bilang ya, dia lihat di sekelilingnya tidak ada seekor anak domba. Nah, saat itu dia tahu bahwa dialah yang akan dikorbankan. Jadi dirinya yang akan dikorbankan sebagai korban persembahan kepada Allah. Akhirnya Ishak ini diam, ya. Karena dia sudah tahu bahwa dirinya akan dikorbankan, ya, dikorbankan ayahnya sebagai korban persembahan kepada Allah. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Ya, Tuhan sudah menyediakan seekor domba di dekat tempat itu anak-anak. Ya, untuk dikorbankan di atas mezbah itu. Wah, Tuhan ini luar biasa ya. Karena Abraham dia memiliki iman yang percaya kepada Allah. Akhirnya dengan hati yang kasih, yang penuh kasih, ya Allah sudah menyediakan seekor domba kepada Abraham ya sebagai korban persembahan yang akan dikorbankan di atas mezbah itu. Wah, betapa bahagianya ya hati seorang Abraham sebagai seorang ayah bahwa anaknya tidak jadi dikorbankan. Sangat bahagia ya anak-anak ya. Ya anak-anak. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan kita hari ini anak-anak ya. Nah, kita tahu bahwa ya Allah apa yang sudah Allah janji kepada Abraham dia akan tepati ya. Dia sudah janji bahwa dia memberikan keturunan bagi Abraham, keturunan yang sangat banyak. Ya, dia sudah memberikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Nah, anak-anak dia juga memberikan ya keturunan yang banyak bagi saudara-saudara Abraham juga ya. Bukan hanya Abraham, tapi saudaranya juga diberikan keturunan juga ya anak-anak. Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa ya. Dia menepati janjinya kepada Abraham ya, kepada Abraham untuk diberikan keturunan yang sangat banyak untuk memenuhi bumi ini ya, karena Abraham ini dia memiliki iman dan percaya kepada Allah ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini bahwa Abraham ini dia memiliki iman dan percaya kepada Allah. Nah, anak-anak kita harus meneladani Bapak Abraham ini ya, karena dia percaya kepada Allah ya. Allah sudah menyuruhnya untuk mengorbankan anaknya, dia melakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, artinya bahwa anak-anak Abraham ini dia memiliki iman, dia percaya kepada Allah, ya. Kita harus meneladani atau mencontohi sikap dari Bapak Abraham ini ya, mau selalu tetap setia dan taat, ya.
mau percaya kepada Allah. Yang kedua ya, dia setia dan taat kepada Allah ya. Dia melakukan segala apa yang Allah perintahkan, termasuk mengorbankan anaknya yang tunggal ya. Karena dia tahu bahwa suatu saat Allah akan mengorbankan yang lebih besar lagi ya, yang lebih besar lagi bagi kita umat manusia yang berdosa ini, yaitu Allah mengorbankan anaknya yang tunggal juga, yaitu Yesus Kristus ya, untuk menebus dosa kita manusia. Manusia yang sangat berdosa, yang melawan perintah Allah, kehendak Allah, yang tidak percaya kepada Allah. Ya, karena dia tahu bahwa Allah ini akan mengorbankan yang lebih besar daripada apa yang dia korbankan kepada Allah, ya, yaitu mengorbankan Yesus Kristus, anaknya, untuk menyelamatkan dosa kita ya. Anaknya rela mati disalibkan di kayu salib ya, anak-anak. Jadi kesetiaan Bapak Abraham dan ketaatan Bapak Abraham ini sangat luar biasa ya. Kita harus mencontohi atau meneladani sikap dari Bapak Abraham ini. Yang ketiga, kita belajar bahwa penyertaan Allah kepada Abraham ini sangat luar biasa ya. Dia tidak akan membiarkan Abraham ya mengorbankan anaknya itu ya. Tapi dia sudah menyediakan ya seekor anak domba sebagai ganti korban persembahan kepada Allah. Allah sudah menyediakan itu. Nah, Allah kita luar biasa ya anak-anak. Kita harus bersyukur, patut bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Allah kita ya. Anak-anak harus banyak belajar bersyukur dari Bapak Abraham ini ya, bahwa dia tetap percaya kepada Allah, dia memiliki iman setia dan taat kepada Allah karena dia tahu Allah sudah menyediakan yang terbaik untuk dia. Nah, kita juga harus seperti itu ya. Kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Ya, anak-anak, oke? Oke, demikianlah firman Tuhan kita hari ini ya. Semoga dengan firman Tuhan ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya anak-anak. Oke, Ibu Ruth akan menutup dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini kami sudah banyak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mau belajar, ya meneladani sikap Bapak Abraham yang selalu percaya, yang taat setia, yang memiliki iman yang besar kepadamu Tuhan. Ya, kami mau belajar meneladani sikap Bapak Abraham ini dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Bapa yang baik, inilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.